Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pagia dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema iman. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu karena berkat yang telah kami terima pada pagi hari ini, atas kesehatan jasmani dan rohani kami. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar tentang bagaimana kami harus beriman. Berkatilah kami agar dapat mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu sebelum kita melihat bagaimana perumpamaan tentang orang Farisi dan juga tentang seorang pemungut cukai. Anak-anak dapat mengikuti nyanyian ini di rumah masing-masing dan juga menyanyikannya. Anak-anak yang terkasih, kita akan melihat tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai dua orang yang pergi berdoa ke bait Allah, yang satu orang Farisi dan satu adalah pemungut cukai. Dan kita nanti akan mempelajari apa yang sebaiknya kita teladani dari kedua orang itu. Mari kita saksikan perumpamaan yang disampaikan Yesus ini dalam bentuk video. One day, Jesus told this story to some people who thought they were very good and looked down on everyone else. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. Tax collectors were hated by many people. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer: I thank you, God,
that I am not bad like other people, cheaters and sinners. I'm certainly not like that tax collector. Ha ha! I fast and give up eating food twice a week, and I give you 1/10 of everything I earn. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest because he was so sad, saying, God, have mercy on me, for I am a sinner. Then Jesus said, I tell you, when the tax collector went home, he was right with God, but the Pharisee was not right with God. Everyone who makes himself great will be made humble, but everyone who makes himself humble will be made great. Ya, itu anak-anak dua orang yang pergi ke bait Allah, yang seorang adalah seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam pelajaran kali ini kita mempelajari bagaimana seorang menjadi rendah hati. Tadi diceritakan dalam video itu bahwa ada dua orang yang pergi ke bait Allah, yang satu Farisi dan satu pemungut cukai. Dalam video tadi dikatakan bahwa orang Farisi, dia berdoa dan berdiri, kemudian dia mengucap syukur, tetapi dia bersyukur karena dia merasa tidak seperti orang lain yang berbuat dosa. Artinya apa? Orang Farisi ini dia merasa bahwa dirinya paling benar, dan sehingga dia menyalahkan orang lain dan dia mengucapkan apa yang hebat yang telah dia lakukan di hadapan Tuhan. Padahal yang dia sampaikan itu adalah kesombongannya sendiri. Nah, anak-anak, orang yang satu, yaitu pemungut cukai, dia berdoa, menepuk dadanya, artinya dia merasa orang berdosa dan memohon ampun kepada Tuhan karena dia sering berbuat dosa. Nah, pemungut cukai ini pada zaman dahulu sangat dibenci karena dianggap sering mengambil uang orang atau memeras orang atau meminta uang orang berlebihan. Nah, sehingga ketika dia berdoa tadi, orang Farisi itu tidak senang dengan dia. Tetapi ternyata Tuhan lebih mendengar doa orang pemungut cukai itu. Karena apa? Karena dia berdoa dengan rendah hati. Apa artinya rendah hati, anak-anak? Rendah hati itu tidak menganggap diri paling benar, paling luar biasa, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon ampun karena tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat salah. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam Injil Lukas tadi, kita sudah melihat kisah dua orang yang pergi ke bait Allah dan berdoa. Nah, kita melihat dari apa yang disampaikan dalam perumpamaan itu, bahwa doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan oleh Tuhan. Karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Karena kalau dia mengaku bahwa dirinya berdosa, maka Allah akan mengampuninya. Begitu juga kita, ketika kita mengaku dosa kepada Allah dan merasa bersalah, Allah akan mengampuni kita. Berbeda dengan kita merasa paling benar. Seperti orang Farisi tadi merasa tidak pernah bersalah dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, anak-anak, kita diajak untuk rendah hati. Rendah hati adalah berani mengakui bahwa kita salah. Misalnya, kita di rumah berbuat salah karena kita malas belajar. Lalu orang tua kita marah. Kita berani memohon maaf atau meminta maaf kepada orang tua kita. Kita berani berkata maaf kepada orang tua kita karena kita seringkali malas belajar. Dan dengan kita memohon maaf,
kita mengubah sikap itu, kita menjadi rajin belajar. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, terutama kita memohon ampun karena kita telah berdosa kepada orang tua kita, kepada adik kita, dan kepada teman-teman kita. Maka kita diajak supaya selalu berdoa mengucap syukur pada Tuhan dan tidak merasa tidak pernah berbuat dosa, karena kita semua sering melakukan kesalahan-kesalahan dan juga sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka kita diajak untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan tidak merasa bahwa kita sudah benar dan tidak pernah bersalah. Maka anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk mencontoh pemungut cukai yang menepuk dadanya dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Demikian juga kita diajak supaya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Juga kepada orang tua kita ketika kita berbuat salah, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada guru kita, kita meminta maaf. Itulah yang menjadi teladan yang dapat kita ikuti pada hari ini, anak-anak yang terkasih. Dan terutama dalam masa PJJ ini, Bapak berharap anak-anak dapat melakukannya di rumah sehingga orang tua kita merasa bahagia dan senang melihat kita menjadi anak yang baik. Marilah kita akhiri pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Berkatilah kami agar dapat menjadi orang yang rendah hati dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.